Tes 1 2 3. Halo semuanya, selamat malam dan balik lagi kita akan bahas market. Salah, kita bahas ini dulu. Oke. Nah, jadi masih bahasannya balik lagi mau bahas alt season karena BTC-nya udah terkontrol lah ya, udah balik lah ke area kemarin dan ya lagi konsolidasi tipis-tipis naik turun doang, belum memiliki pergerakan yang signifikan atau big move. Tapi yang jelas di sini kita akan bahas Ethereum, terlebih Ethereum. Kenapa? Ya karena dialah pembuat masalah yang sebenarnya di season kali ini. Sorry, di cycle kali ini. Gitu ya. Bahkan kemarin sempat banyak yang bilang sama aku, di next cycle itu aku bakal lebih beli Ethereum ketimbang BTC. Kenapa? Yang pertama, ada beberapa orang ya yang bilang ya. Yang pertama, Ethereum itu lebih possible returnnya 10x atau 20x. Kalau BTC ya paling 5x 6x. Kata beliau nih, benar. Ya, dari let's say 15.000 bottom sampai 108.000 all time high itu kurang lebih sekitar 6 kali lipat. Keren ya. Nah, let's say itu oke lah. Nah, kata beliau ini Ethereum ini masih bisa minimal 10x sampai 20x kayak gitu. Ya 10x lah, kita ambil bodoh-bodohnya 10x dan ternyata 2x aja belum, Pak. ATH aja belum, Pak. Gimana, Pak? Gitu. Ya. Nah, jadi ya sebenarnya masih bisa diutilize juga untuk Ethereum. Ya, enaknya itu ya. Bisa masukin ke staking, bisa jadiin parkiran airdrop, bisa untuk yield farming segala macem gitu ya. Nah itu masih oke lah untuk Ethereum. Nah tapi kita lihat dulu di berita ini ya, look on chain. Trump's World Liberty atau WLB ya, bawa kanadar 1000 lebih ya, 1800 Ethereum hari ini atau 5 juta dolar ya, dikit doang itu ya. Kemudian di sini World Liberty has bawa ke total of 61.000 ya, 205 juta US dollar. Ini gila, gede banget ya. At an average price ya. Jadi mereka itu sedang dalam loss, guys. Ya, average price mereka itu di 3.354. Berarti lebih hebat aku dong ya kan. Total average price aku untuk Ethereum itu 2.600 gitu. Meskipun kemarin sempat ke sweep sampai 2.100, syukurnya langsung balik arah, langsung mantul naik ke atas kayak gitu, ya kan. Nah, jadi ya itu guys, ya gimana ya, terlalu spike-nya itu benar-benar kayak Ethereum ini nggak ada penahan lagi. Beda sama BTC yang begitu turun langsung naik. Dulu kan gitu ya, Ethereum sama BTC itu yang kenapa orang suka? Ya karena itu habis turun mantulnya cepet gitu kan, di scalping enak. Kalau sekarang ogah gitu, ya kan. Nah kemudian di sini ya, jadi total today whatever sih also transfer ini bla 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 bla, ini dia transfer doang ya. Nah jadi ini Trump ini aja mereka nih sangkut di 3.300 gitu. That's why Ethereum itu nggak tahu kenapa ya susah banget naiknya. Ya aku nggak tahu apakah udah pada cabut atau gimana, tapi yang jelas Ethereum Foundation itu sering banget jualan. Aku nggak tahu apapun alasannya. Mulai cycle kali ini, mulai tahun lalu itu mereka sering banget kepantau tuh jualan. Ya memang nggak salah, itu barang mereka. Tapi ya sadar lah, Ethereum itu kan supply-nya unlimited lah ya. Jadi ya pandai-pandai lah buat berita yang gimana kayak gitu ya. Nah terus di sini alt season 2021 ya. Ini ibarat si Wells-nya. Ini gelasnya ada 3 doang. Jadi artinya ini let's say ya, misalnya ini 3. Satu gelas ini ya isinya 10 koin bagus, 10 koin bagus, 10 koin bagus. Nah, tapi kalau sekarang ini gila banget. Jadi benar-benar likuiditas itu udah kepecah, guys. Kenapa? Karena terlalu banyak. Jadi bingung dia, ya kan? Nah, kenapa di tahun 2021 itu Ethereum itu market itu gampang banget alt season. Kenapa? Ya karena likuiditas itu ya itu aja. Untuk koin-koin baru pun ya yang pumping ya itu aja, yang masuk ke Binance itu nggak sebegitu banyak yang sekarang. Kalau sekarang udah masuk ke Binance, masuk ke market lain, yang main di DEX-nya juga yang hebat yang naratif yang meme bisa berpuluh ratusan ribu kali lipat, ya kan. Nah itu bingung. Jadi likuiditas misal let's say ini dia masukin tuang yang ke sini ya. Mau masuk ke sini itu duitnya tuh udah dikit gitu. Masuk ke sini udah dikit. Apa kabar yang sebanyak ini semua? Ini that's why ya enggak semuanya tuh bakalan mungkin kebagian likuiditas dan kebagian pumping gitu. Jadi satu hal yang harus kita akui dan harus kita bukan waspadai sih, harus kita maklumi ya. Jadi let's say nih, ini koin yang ngepam itu koin ini ya, misalnya kita beli nih yang ABC, tapi yang ngepam ini koin yang FGH misalnya. Ya kita harus akui dan kita harus
yang terima gitu. Kenapa ya? Karena yang kebagian likuiditas mungkin cuman koin-koin ini gitu. Yang di belakang itu nggak kebagian, atau yang random gimana itu nggak kebagian. Jadi nggak kayak dulu yang misalnya dituang satu, ini kan air segelas ya, dituang satu masih cukup nih setengah, dituang satu masih cukup setengah, tuang satu ya let's say habis, atau tambah-tambah lagi habis. Ini itu untuk nuang 5 aja, ini mungkin udah habis air satu gini. Sedangkan ini masih banyak yang perlu likuiditas gitu ya. Nah jadi ya itu alasan yang paling rasional sih menurut aku. Tapi ya balik lagi ya ke Ethereum, the kingnya jauh-jauh scam kayak gitu. Kalau Ethereum misalnya nih, tuang satu Ethereum ini nih, ini semua token ERC20 ini bakal kebagian likuiditas, aku percaya. Tapi ini baru aja habis liquid besar-besaran, dan likuiditas juga ya mungkin sepi ya. Ya alasannya apa? Ya itu ya, orang dananya udah terbatas, tiba-tiba terliquid ya selesai. Ya gimana menurut kalian? Apakah masih akan ada alt season di 2025? Mengingat Ethereum-nya ini juga so far brutal banget. Tapi ya bagusnya mereka strike on the bullish ini ya, bullish apa namanya, bullish structure lah, bullish trend line ya. Ini trend line, let's say kita gambar, this is the first time, this is the second time, this is di sini, kemudian di sini. Oke. Mari kita perhatikan guys ya. Nah, kira-kira gimana menurut kalian? Apakah Ethereum masih akan nge-leading the king of altcoin dan membawa market to the right bull run? Ya, kita nggak tahu ya. Sama-sama kita nantikan. And see you in the next video. Bye-bye.